Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Sahabat Cendekia TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan, yaitu peristiwa sejarah. Dan yang paling pertama dan utama yang akan kita bahas kali ini adalah Ghazwatul Badr Al-Kubra, Perang Badar. Kenapa Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Dan pada saat itu sudah disyariatkan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan disyariatkan pada bulan Sya'ban, lalu kemudian ketika bulan Ramadan terjadilah peristiwa besar itu. Maka layak bagi kita saat bulan Ramadan ini berusaha mengambil inspirasi sedikit dari banyak tentu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalam sejarah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang sangat luar biasa, berkesan, dan disebutkan di dalam Al-Quran. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 123 misalnya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah memenangkan kalian pada perang Badar, dan ketika itu kalian masih dalam kondisi lemah. Kemudian perang Badar juga disebutkan, dikenang dengan Yaumal Furqan, hari pembeda, sekaligus Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 41. Dan kemuliaan ini terus berlanjut karena satu-satunya alumni peperangan yang mempunyai sebutan khusus Al-Badari adalah Perang Badar saja. Dan mereka, para ahlul Perang Badar, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga disebutkan, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian, sungguh kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ini menunjukkan betapa Perang Badar adalah perang yang sangat luar biasa, yang layak kita ambil pelajaran. Dan kita tahu bahwa peperangan ini awalnya tidak dipersiapkan oleh kaum muslimin, karena awalnya kaum muslimin ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy yang sejak awal, dari mulai ketika Islam muncul, dakwah Islam muncul di Mekah, sampai kemudian kaum muslimin terusir dari Mekah dan hijrah ke Madinah, sejak awal orang-orang kafir Quraisy telah merebut banyak hal dari kaum muslimin. Termasuk itu adalah harta. Banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang muhajirin di Mekah direbut oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu pula upaya-upaya mereka mengganggu Madinah dilakukan terus. Maka Rasulullah SAW suatu ketika ingin memberikan pelajaran kepada kaum kafir Quraisy dengan upaya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy dari Syam pulang menuju Mekah. Awalnya dengan kekuatan yang sangat sedikit, rombongan dagang biasa. Tapi kita tahu kemudian rombongan dagang itu berhasil lolos dan kemudian menyiapkan pasukan besar untuk menyerang Mekah. Jumlah orang Quraisy ketika itu pasukannya adalah 950 pasukan lengkap. Di antara mereka 200 menunggang kuda dan sisanya menggunakan onta. Bagaimana dengan kaum muslimin? Kaum muslimin tidak dipersiapkan untuk satu perang besar. Jumlah mereka hanya sekitar 313 orang, hanya 2 penunggang kuda dan sekitar 70 menggunakan onta. Sisanya jalan kaki. Bahkan di antara mereka 70 tunggangan onta itu dipergantikan di antara mereka, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika itu sempat akan ditawari oleh Ali bin Abi Thalib untuk terus naik onta saja, dan sebagai gantinya beliau akan jalan kaki. Ali Abi Thalib dan Abu Lubabah menawari hal itu. Kemudian Rasulullah SAW dengan kebersahajaannya mengatakan kalian berdua tidak lebih kuat dari aku.
Dan kemudian beliau mengatakan, dan aku juga tidak lebih butuh pahala dari kalian. Ini menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, sederhana, dan ingin juga mendapatkan pahala bersama sahabat-sahabat lainnya. Nah, sahabat Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tahu tentu rangkaian peperangan perang Badar luar biasa banyak sekali. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, terutama hal-hal yang kita bisa ambil di bulan Ramadan kali ini yang tentu banyak kondisi yang berat kaum muslimin di negeri kita juga dengan ancaman penyebaran COVID-19. Kita bisa mengambil pelajaran hal-hal yang bisa meningkatkan semangat kita. Pertama adalah pada hari sebelum terjadinya perang Badar itu Rasulullah SAW menggabungkan antara optimisme, menyemangati para sahabat, sekaligus juga tadarru', khusyuk dan ketakutan, pengharapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan apa? Sehari sebelum peperangan beliau melihat kondisi medan dan kemudian mengatakan di hadapan para sahabat, hada masra' fulan wa hada masra' fulan. Di sanalah fulan akan meninggal nanti, di sanalah fulan akan tewas nanti. Dan kemudian keesokan harinya terbukti memang disitulah, di tempat yang ditunjuk Rasulullah SAW, musuh-musuh Allah tadi juga tewas di tempat yang sama. Tapi sebelum peperangan itu adalah satu memompa semangat para sahabat untuk optimis. Tapi pada sisi yang lain, pada malam harinya kita tahu bagaimana Rasulullah SAW di hadapan sahabat beliau yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdoa kepada Allah, bermunajat, tertunduk dan meminta dengan doa yang sama-sama kita pernah dengar. Ya Allah, seandainya kaum muslimin keesokan hari ini tidak menang, maka niscaya engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Satu doa yang sangat-sangat kuat sekali. Satu doa yang menunjukkan kekhusyukan, tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ke sore harinya beliau dengan semangat memotivasi para sahabat tentang bahwa di sana fulan akan tewas, di sana fulan akan tewas. Maka sahabat Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan hal-hal inilah yang bisa kita lakukan di hari-hari berat ini. Satu sisi kita harus tetap optimis. Kita harus yakin bahwa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan yang Allah siapkan kepada kita. Maka di hari-hari yang berat ini kita tetap bersemangat. Kita tetap harus menyusun program, menyusun rencana, tetap harus merangkai cita-cita. Tetapi pada saat yang sama, mari pada malam-malam hari Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk kita meminta apa-apa kebaikan, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari mara bahaya wabah COVID-19 ini, dan kita meminta kebaikan-kebaikan begitu rupa untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi pelajaran dari perang Badar salah satunya adalah kita diajarkan untuk optimis pada satu sisi dan juga untuk menguatkan roja harapan kita sekaligus ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada sisi yang lain adalah ketika masa persiapan perang Badar. Ketika itu Rasulullah SAW sempat menunjuk satu tempat untuk berhentinya pasukan, sehingga dari situ kemudian akan disiapkan untuk menyambut musuh. Ketika itu seorang sahabat Khubbab bin Mundir itu menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahadal manzil anzalakahullah laisa lana an nataqaddam aw nata'akhir am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah?" Ya Rasulullah, apakah tempat ini adalah pilihan Allah kepadamu dan di mana kita tidak bisa lebih awal maupun lebih akhir dari tempat ini, atau dia hanya strategi dan pandangan dalam peperangan? Maka Rasulullah SAW menjawab, bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Tidak, itu adalah pandangan biasa dan strategi dalam peperangan. Maka kemudian Khubbab bin Mundir dengan kepiawaiannya dalam peperangan, pengalamannya dalam strategi perang, kemudian menunjukkan tempat yang lebih strategis
yang kemudian menjadi salah satu sebab kunci kemenangan di dalam perang Badar. Pelajaran baik kita apa? Jamaah Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah mari kita perkuatkan pada hari-hari ini saling bersinergi, saling ta'awun, saling mengingatkan, saling menasihati, saling mengisi, karena seorang muslim adalah tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Mari berbagi pengalaman yang kita miliki dengan yang lainnya. Mari berbagi strategi dengan yang lain agar kita bisa menghadapi masa-masa berat ini dengan mengambil pelajaran dari perang Badar. Dan yang terakhir, sahabat Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu pada perang Badar itu ada kerisauan besar di kaum muslimin yang awalnya akan menyambut rombongan dagang yang kecil, tiba-tiba berhadapan dengan pasukan besar dengan kelengkapan yang sangat-sangat lengkap. Maka mereka khawatir apakah bisa memenangkan peperangan ini. Kemudian kekhawatiran ini terjawab sudah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 125 dikatakan bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Cukup insyaallah jika engkau bersabar dan bertakwa. Mereka datang menyerang kamu dengan seketika, maka niscaya Allah akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dengan kesabaran dan ketakwaan, Allah janjikan akan diberikan dukungan, support, yaitu pasukan malaikat. Ibnu Abbas dalam penafsirannya mengatakan, tidak pernah ada medan jihad di mana malaikat turun langsung berperang, kecuali perang Badar. Di perang-perang yang lain beliau mengatakan malaikat hadir menyaksikan, tapi di Badar mereka turun langsung membantu kaum muslimin dan kemudian beroleh kemenangan. Sahabat Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran dalam masa-masa sulit ini, kita mengambil pelajaran dari perang Badar, kita harus tetap bersabar sekaligus bertakwa, meningkatkan takwa kita, sehingga ketika kita meningkatkan ketakwaan, insya Allah Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, dan Allah berikan solusi dari setiap urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.